saya Dinda Syara dengan NIM 1E1231103. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Universitas Jambi Angkatan 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan. Beberapa poin yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama ada pengertian kewirausahaan dan perbedaan dengan wirausaha. Yang kedua, perbedaan antara usaha kecil menengah (UKM) dan usaha berbasis inovasi. Yang ketiga, faktor-faktor kesuksesan pengusaha. Yang keempat, pentingnya disiplin, kerja keras, komitmen, dan kerjasama dalam kewirausahaan. Yang kelima, sumber ide dan peluang bisnis. Yang keenam, konsep kreativitas, invensi, inovasi, dan hak kekayaan intelektual atau HAKI. Dan yang terakhir, rencana bisnis dan model bisnis. Oke, kita masuk ke poin pertama, yaitu pengertian kewirausahaan dan apa sih perbedaannya dengan wirausaha. Definisi kewirausahaan menurut ahli bernama Richard Cawthon adalah sebuah pekerjaan yang menekankan pada pengambilan risiko atau ketidakpastian yang diambil seseorang. Sedangkan kewirausahaan menurut Thomas Weizsäcker adalah implementasi, inovasi, serta kreativitas untuk memecahkan masalah yang dihadapi orang-orang setiap hari. Jadi, kewirausahaan didefinisikan sebagai kegiatan atau proses untuk mendirikan usaha. Sedangkan definisi wirausaha menurut ahli bernama Burgess adalah seseorang yang mengelola, mengorganisasikan, serta berani menanggung risiko saat mewujudkan peluang usaha serta usaha yang baru. Definisi berbeda diungkapkan oleh J. Besai yang mengartikan wirausaha sebagai pengusaha yang dapat mengelola sumber-sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien, dengan tingkat produktivitas yang rendah menjadi tinggi. Berdasarkan definisinya, wirausaha adalah orang yang dapat menciptakan bisnis sendiri, menanggung resiko bisnisnya, serta menikmati hasil keuntungan dari usaha yang dijalankannya tersebut. Jadi, perbedaan keduanya adalah wirausaha yaitu sosok yang menciptakan bisnis miliknya sendiri, sedangkan kewirausahaan adalah sebuah proses dalam menjalankan dan mendirikan bisnis atau usaha yang dibentuk oleh sang wirausaha. Poin kedua yaitu perbedaan antara usaha kecil menengah (UKM) dan usaha berbasis inovasi. Perbedaan UKM dan usaha berbasis inovasi terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu fokus. UKM lebih fokus pada usaha kecil, sedangkan usaha berbasis inovasi lebih fokus pada inovasi dan komersialisasi produk atau layanan yang unik. Yang kedua, modal awal. UKM memiliki modal awal yang lebih rendah, sedangkan usaha berbasis inovasi membutuhkan modal awal yang lebih besar untuk mengembangkan produk atau layanan inovatif. Yang ketiga, tenaga kerja. UKM memiliki jumlah karyawan yang lebih kecil, sedangkan usaha berbasis inovasi membutuhkan tenaga kerja yang berpendidikan dan pelatihan lanjut untuk pengembangan produk atau layanan. Yang keempat, pembinaan usaha. UKM lebih berfokus pada produksi dan pasar lokal, sedangkan usaha berbasis inovasi lebih fokus pada pengembangan produk atau layanan dengan fokus pada komersialisasi dan ekspansi pasar. Yang kelima, kekayaan bersih. UKM memiliki kekayaan bersih yang lebih rendah, sedangkan usaha berbasis inovasi memiliki kekayaan bersih yang lebih tinggi karena perlu modal awal untuk pengembangan produk atau layanan. Yang keenam, kekuatan daya saing. UKM memiliki kekuatan daya saing yang lebih rendah, sedangkan usaha berbasis inovasi memiliki kekuatan daya saing yang lebih tinggi karena fokus pada inovasi dan komersialisasi produk atau layanan yang unik. Yang ketujuh, kontribusi perekonomian. UKM memiliki kontribusi perekonomian yang lebih besar, sedangkan
Usaha berbasis inovasi memiliki kontribusi perekonomian yang lebih kecil, tetapi memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas dan ekonomi pasar. Dan yang terakhir, keluhan dan solusi. UKM memiliki beberapa keluhan seperti kurangnya perlindungan hak cipta atau inovasi dan kreativitas yang mempengaruhi produktivitas dan kekuatan daya saing. Usaha berbasis inovasi memiliki solusi untuk mengatasi keluhan tersebut, seperti mengatur hak paten terhadap UKM yang inovatif, yang akan mendorong kreasi-kreasi inovasi yang dimiliki oleh para pelaku UKM. Poin ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengusaha. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan seorang wirausahawan antara lain yang satu, kemampuan dan tekad yang kuat. Orang yang memiliki kemauan dilengkapi dengan kemampuan akan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, perencanaan yang matang. Perencanaan merupakan titik awal dari suatu kegiatan. Sekali gagal dalam perencanaan, maka bisnis yang sedang dikembangkan akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, kreativitas dan inovatif. Memiliki kreativitas dan inovatif adalah suatu hal yang lumrah apabila antar pengusaha memiliki produk yang sejenis. Kreativitas yang dimiliki akan membuat produk lebih unggul dan pelanggan akan tetap setia membeli produk yang ditawarkan karena kualitasnya lebih unggul. Yang keempat, memiliki koneksi dan jaringan luas. Perbanyak relasi dengan sesama pengusaha, penanam modal, dan dengan konsumen. Jaringan dan koneksi yang luas tersebut akan berguna ketika kamu mengalami masa sulit, misalnya mengalami kendala saat mengembangkan usaha. Yang kelima, mempunyai strategi pemasaran yang efektif. Menjadi wirausaha juga harus memikirkan mengenai faktor pemasaran dari usaha yang ditekuni. Sebagai pembisnis, harus belajar mengenai daya serap pasar dan prospeknya, kondisi pemasaran dan program pemasarannya. Yang keenam, memanfaatkan peluang yang ada. Pastikan bahwa peluang tersebut selaras dengan bisnis yang ditekuni. Yang ketujuh, pengertian tentang kewirausahaan. Wirausaha atau wira swasta adalah orang yang pandai atau berbakat mengenai produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi dan pengembangan produk baru, memasarnya, dan mengatur pemodalan operasinya. Yang ke-8, self-starter dan komitmen. Tekad dan rasa percaya diri adalah faktor yang mendukung keberhasilan seorang wirausaha. Yang ke-9, peningkatan kapasitas. Kemampuan dalam pemanfaatan peluang yang ada dan mengadaptasi ke perubahan yang terjadi. 10. Berani pengambilan tindakan dan risiko. Setelah mengambil tindakan, kamu pun harus berani mengambil risiko dari kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di dalam bisnismu ke depannya. 11. Percaya diri. Kepercayaan akan diri sendiri bisa mendorong kamu untuk terus mencoba dan menghadapi masalah-masalah yang akan datang. Yang ke-12, kecerdasan dalam wirausaha. Selain untuk memecahkan masalah, kreativitas dibutuhkan sebagai modal menghadapi persaingan usaha. Yang ke-13, ada etos kerja yang baik. Menjadi wirausaha juga harus memiliki etos kerja yang baik, seperti tinggi pendidikan dan kemahiran. Yang ke-14, selalu kerja keras. Ketika suatu saat dihadapi dengan kendala dan tantangan, kamu harus bisa mengatasinya dengan baik. Yang ke-15, pantang menyerah. Wirausaha harus tetap mengingat tujuan dan tetap berusaha untuk mencapai tujuannya. Ke-16, memiliki tekad yang kuat. Memiliki tekad yang kuat serta kemauan yang keras adalah faktor pendukung keberhasilan wirausaha. Yang ke-17, memiliki alat dan sarana yang sesuai. Peralatan dan sarana yang sesuai dapat membantu meningkatkan efisiensi dan kreativitas usaha. Yang ke-18, memiliki skill dan talenta yang sesuai dengan bidang usaha. Wirausaha harus memiliki skill dan talenta yang sesuai dengan bidang usaha yang ditekuni. Yang ke-19, memahami tren dan persaingan usaha.
Memahami tren dan persaingan usaha adalah faktor yang penting untuk menjadi wirausaha yang sukses. Saya Rizka Wahyu Ramadona, co-founder dari Lapis Bogor Sangkuriang, dan inilah langkah pertama saya. Waktu itu tahun 2011 kita mulai usaha Lapis Bogor Sangkuriang ini. Jadi awalnya kan awal usaha tuh kita bakso, Mbak. Jadi ketika usaha bakso waktu itu bagus gitu. Cuman karena kita belum mengerti tentang bagaimana mengelola usaha yang baik gitu kan, kita belum belajar manajemen segala macam. Nah akhirnya bangkrut tuh, nyungsep gitu kan. Nah setelah itu kita coba cari-cari peluang lagi, apa sih kira-kira yang sebenarnya konsumen inginkan gitu kan. Kita coba jualan cendol, jualan ayam, jualan keripik gitu, dan akhirnya kita pada waktu itu ngeliat, oh kayaknya oleh-oleh bagus nih gitu. Kita ngeliat beberapa teman kita juga yang bergerak di usaha oleh-oleh ini bagus gitu pertumbuhannya, dan akhirnya kita mencoba untuk membuat produk Lapis Bogor Sangkuriang ini sebagai oleh-oleh khas Bogor. Karena kan saya dari Surabaya, kalau di Surabaya ada Lapis Surabaya gitu, terus kenapa nggak kita buat Lapis Bogor di Bogor gitu kan? Ya udah, jadi kita coba develop produk Lapis Bogor dengan mengangkat konten lokalnya Bogor, yaitu talas gitu. Jadi kita olah talas sedemikian rupa sehingga jadilah Lapis Bogor Sangkuriang ini. Awalnya kan waktu bakso itu kita benar-benar nyungsep banget gitu. Jadi kita mulai Lapis Bogor ini benar-benar kondisi minus gitu, Mbak. Jadi cicilan rumah nggak kebayar, terus mobil harus dijual gitu. Ada sisa uang 500.000 waktu itu ya. Akhirnya kita bergunakan itu untuk beli bahan baku, terus beli peralatan, dan kita pinjam mixer dari ibu mertua waktu itu. Jadi kita pinjam mixer karena kalau buat beli semuanya nggak cukup, jadi beberapa peralatan kita pinjam. Karena modal terbatas gitu kan, kita belum ada budget untuk buka outlet gitu. Jadi kita benar-benar gerilya dari tetangga kiri kanan, kemudian dari teman-teman pengajian, dari teman-teman di kampus, kemudian sampai akhirnya kita menjadi binaan dari Disperindakop, Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Koperasi. Jadi waktu itu kita dibantu untuk pameran-pameran di beberapa tempat secara free gitu. Kita dapat fasilitas itu. Persisten ya dan fokus gitu, karena kita belajar dari pengalaman sebelumnya, kita kurang fokus di bakso gitu kan. Jadi kita coba ada usaha ini bagus nih, kayaknya kita coba ikut-ikutan gitu, kita coba. Nah akhirnya ketika di Lapis Bogor Sangkuriang ini kita benar-benar hanya fokus aja ngurusin produk Lapis Bogor Sangkuriang ini gitu. Ketika diajak teman, yuk bisnis ini yuk, enggak gitu, kita fokus di sini gitu. Jadi fokus dan persisten sih. Jadi ketika kayak misalnya kita waktu itu pernah jualan di hotel gitu kan, jualan di hotel ketika cuman sampai security atau sampai resepsionis, kita disuruh putar balik tuh gitu. Karena kan ya siapa ini mau jualan di sini gitu kan. Akhirnya kita coba cari cara lagi, oh ternyata lewat Disbudpar gitu, Dinas Budaya dan Pariwisata, ternyata kita dapat akses untuk dikenalkan dengan PHRI, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia untuk Kota dan Kabupaten Bogor. Dan dari situ kita bisa dapat akses untuk jualan di hotel-hotel. Tipsnya, pergunakan sebaik-baiknya kesempatan yang ada. Kalau misalnya diminta untuk tepat waktu, ya tepat waktulah gitu. Karena sayang banget sih, ilmunya ini cukup berbobot gitu kan. Jadi sayang banget kalau dilewatkan. Poin keempat yaitu pentingnya disiplin, kerja keras, komitmen, dan kerjasama dalam kewirausahaan. Disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Kerja keras adalah perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas dan mengatasi berbagai hambatan. Komitmen adalah janji untuk mengerjakan sesuatu dan berbuat lebih karena banyak orang tergantung kepadanya. Kerjasama adalah kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan masalah. Semua faktor tersebut meningkatkan bahwa disiplin, kerja keras, komitmen, dan kerjasama penting dalam kewirausahaan untuk mencapai tujuan usaha. Poin kelima yaitu sumber ide dan peluang bisnis. Ini dapat ditemukan dari berbagai sumber seperti satu, permasalahan di sekitar. Temukan masalah yang ada, kemudian telusuri solusi apa yang
paling sesuai atas masalah tersebut. Yang kedua, kondisi pasar. Kondisi pasar dapat menjadi sumber ide untuk memulai bisnis. Yang ketiga, keahlian dan pengalaman. Ide bisnis yang bersumber dari keahlian atau pengalaman pribadi dapat menjadi referensi yang penting untuk pengembangan produk. Yang keempat, hobi atau minat. Hobi atau minat dapat menjadi sumber ide bisnis. Yang kelima, kreativitas. Kreativitas seseorang dalam menciptakan produk yang unik dan bermanfaat bagi orang yang banyak merupakan sumber ide bisnis. Yang keenam, jaringan dan relasi. Bersilaturahmi merupakan kunci akan datangnya rezeki berupa relasi yang akan membentuk jaringan. Yang ketujuh, media massa. Media massa merupakan sumber informasi, ide, bahkan peluang yang besar. Yang kedelapan, pameran. Pameran dapat menjadi sumber ide dan inovasi bisnis yang bagus dan membantu Anda untuk memulai sesuatu bisnis. Yang kesembilan, survei. Inti dari suatu ide bisnis baru seharusnya adalah pelanggan. Yang kesepuluh, keluhan. Keluhan dan kekecewaan dari pelanggan dapat menjadi sumber ide bisnis. Ide bisnis juga dapat dengan menggunakan metode SWOT. Tim manajemen dapat memahami secara holistik kondisi internal dan eksternal bisnis. Dengan demikian, mereka dapat mengidentifikasi strategi yang efektif untuk memanfaatkan kekuatan, mengatasi kelemahan, mengejar peluang, dan menghadapi ancaman yang ada. Poin keenam yaitu konsep kreativitas, invensi, inovasi, dan hak kekayaan intelektual atau HAKI adalah tema penting dalam pengembangan dan pemasaran produk dan jasa. Masing-masing konsep ini memiliki fungsi dan peran yang berbeda dalam proses pembuatan dan pemasaran. Yang pertama, kreativitas. Kreativitas adalah proses pembuatan ide baru dan unik. Ide ini dapat berasal dari berbagai sumber seperti permasalahan di sekitar, kondisi pasar, keahlian dan pengalaman, hobi atau minat, kreativitas, jaringan, dan relasi, media massa, pemasaran, survei, dan keluhan. Yang kedua, invensi. Invensi adalah ide atau gagasan yang diubah menjadi produk atau proses yang berguna untuk manusia. Invensi terdiri dari paten, hak cipta, merek, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Yang ketiga, inovasi. Inovasi adalah proses pembuatan produk atau jasa yang lebih baik, lebih efisien, atau lebih unik dari produk atau jasa yang ada sebelumnya. Inovasi dapat berasal dari berbagai sumber seperti kreativitas, invensi, dan pengalaman. Yang keempat ada hak kekayaan intelektual atau HAKI. HAKI adalah hak yang memberikan kekuasaan eksekutif kepada pemilik untuk melindungi hasil dari suatu kreativitas intelektual. HAKI meliputi paten, hak cipta, merek, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Yang terakhir yaitu rencana bisnis dan model bisnis. Ini adalah dua konsep yang berperan penting dalam pembuatan pengembangan bisnis. Yang pertama, rencana bisnis. Rencana bisnis atau business plan merupakan pernyataan formal dan tertulis mengenai tujuan-tujuan dari sebuah bisnis dan cara mencapai tujuan tersebut. Rencana bisnis ini berisi informasi tentang ide bisnis, penetapan tujuan, detail target, susunan strategi, rencana produksi, rencana keuangan, proses pelaksanaan strategi, mendapatkan klien, hasil yang diharapkan, dan sebagainya. Rencana bisnis diperlukan untuk mengetahui bagaimana cara menjalankan bisnis dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Kedua, modal bisnis. Modal bisnis atau bisnis modal merupakan sebuah rencana gambaran bagaimana bisnis kita akan berjalan dalam jangka panjang hingga bisnis dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Model bisnis ini berisi informasi tentang target pasar, kompetitor, nilai jual, dan strategi bisnis. Modal bisnis diperlukan untuk mengidentifikasi target pasar, mengetahui kompetitor, dan mempermudah konsumen dalam mengetahui nilai dan produk yang ditawarkan oleh bisnis.
Rencana bisnis dan model bisnis berperan penting dalam membantu pengusaha dalam membuat keputusan strategi untuk bisnis mereka. Meskipun ada perbedaan antara rencana bisnis dan model bisnis, keduanya bersifat dinamis dan akan ditinjau dan direvisi sepanjang umur bisnis tersebut. Sekian penjelasan dari saya.